Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, guys. In this good occasion, I'd like to discuss about the second materials of our class discussion. This on the class of research on literature. And in the previous meeting, we discussed about the main components of proposal for many research in literature. It is a title, and in the whole, there are 7 elements or main components of a research proposal for our mini research proposal. Yeah, they are title, background, the objectives of the research, theories, analysis, conclusion, and bibliography. And once again, in the last meeting, we discussed about the title and its components. And I asked you, and you have done the task. It is to find 3 up to 5 titles of scriptsy on literature, and you also have analyzed them into the at least 4 components. Yeah, of title. They are the first topic, the second is the work's title, the third is the work's author, and the fourth is the approach. Yeah, the approach. And now we are going to discuss about the second one. It is about background. Yeah, so the first title we have discussed, the second is the background. So maybe I'd like to convey in both in English and Bahasa Indonesia. So what should be written in a background? Ya, apa yang harus ditulis di dalam background? Background memuat alasan-alasan mengapa kita memilih judul tertentu. Ya, jadi di dalam background itu tulislah alasan-alasan Anda mengapa memilih judul tertentu, atau Anda menjelaskan apa yang tertera atau terdapat di dalam judul tersebut. Jadi kalau kita lihat kemarin, judul itu ada 4 isi utamanya, yaitu adalah pertama topiknya, yang kedua adalah karya sastranya, judulnya, yang ketiga pengarangnya, yang keempat adalah approach-nya yang dipakai. Oleh karena itu, di dalam background, Anda perlu menyampaikan alasan-alasan mengapa memilih topik tersebut, misalnya tentang love, tentang depression, tentang heroism, tentang apa namanya itu ya, tentang characterization dan sebagainya. Yang kedua karya sastranya, dan ketiga pengarangnya, dan keempat approach-nya. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil dalam konteks pada kuliah kita ini, karena ini adalah ya baru tahap belajar menulis proposal begitu, atau melakukan mini research begitu. Yang pertama adalah pilihlah salah satu judul dari 5 judul skripsi yang telah Anda analisis judulnya. Jadi Anda kan kemarin sudah memilih ya 5 judul skripsi yang Anda ambil dari Digilib. Kemudian pilih salah satu yang paling Anda suka, ya, yang paling Anda merasa cocok, merasa paling mantap, atau merasa Anda paling tertarik begitu. Pilih salah satu saja. Yang kedua, setelah Anda pilih salah satu judul itu, kemudian buka kembali skripsi tersebut di Digilib. Jadi Anda setelah pilih judul, kemudian Anda buka di Digilib skripsi tersebut. Ya, Digilib itu Digital Library punya UAD, ya, Universitas Dahlan Yogyakarta. Kemudian dari skripsi tersebut, ringkaslah dan tulislah beberapa alasan yang tertera di dalam skripsi tersebut dalam format di bawah ini. Jadi Anda tidak harus berpikir sendiri, kemudian harus mencari ide sendiri, tidak, karena ini tahapnya baru belajar. Jadi Anda cukup ya meringkas saja. Nah, oleh karena itu di dalam meringkas pakailah langkah-langkah sebagai berikut, pakai format ini ya. Yang pertama bagian A, Anda title of the thesis atau skripsi. Ini tinggal Anda copy saja dari tugas Anda yang kemarin. Topiknya apa, works title-nya, author-nya, approach-nya, ya. Ini katakan poin-poin di atas bisa di-copy dari tugas sebelumnya pada tugas pertama itu. Yang kemudian
berikutnya Anda lengkapi juga the thesis author. Nama penulis skripsi, ditulis siapa namanya, ya. NIM-nya of the author, nomor induk mahasiswa penulis skripsi tersebut, department atau prodi penulis skripsi, ya. Prodinya apa pastikan, karena mungkin juga dari prodi yang lain menulis tentang literature, English literature gitu. Yang ketujuh, supervisor, siapa nama pembimbingnya gitu. Untuk apa ya? Untuk mengetahui saja supaya apa namanya ya? Supaya untuk meyakinkan bahwa Anda betul-betul mendapatkan skripsi itu, tidak ngarang-ngarang gitu ya. Nah, poin A4 sampai A7 diambil dari identitas skripsi yang ada gitu ya. Dan pastikan Anda bisa membuka file-filenya. Caranya Anda dengan harus login ya. Login melalui Digilib. Kalau Anda nggak login, Anda nggak bisa buka file-file itu. Dan yang kedua, saya sampaikan bahwa pastikan skripsi yang Anda pilih tadi itu adalah skripsi yang dapat nilai bagus, dapat A. Cirinya kalau dapat A, dia filenya dimunculkan di Digilib. Ya. Karena kami dari Prodi sudah sepakat dengan petugas perpustakaan tidak akan mengupload skripsi yang tidak dapat A. Karena itu bisa tidak bagus dampaknya. Kalau tidak bagus ditiru junior-juniornya nanti nggak benar. Oleh karena itu, kalau Anda membuka file itu dan ternyata bisa dibuka file chapter 1 sampai chapter 5 gitu, berarti itu dapat A. Anda boleh teruskan. Kalau ternyata Anda bisa login tapi filenya tidak muncul, hanya judul, cover gitu ya, sama abstraknya, berarti itu tanda-tanda bahwa skripsi tersebut nilainya tidak bagus. Maka sebaiknya jangan Anda jadikan contoh. Oke? Kemudian B yang merupakan inti dari tahap ini pada tugas kali ini adalah the reasons why ya. Tulislah alasan yang ada di skripsi tersebut tentang A, topik ya. Satu maksudnya topik. Mengapa si penulis skripsi memilih topik tersebut? Tulislah dalam 2 sampai 3 paragraf. Jadi Anda cukup membuka di chapter 1 itu Anda buka ya. Kira-kira topiknya apa di situ? Apa namanya? Kenapa si penulis? Why the author of the skripsi choose the topics? Ya tadi itu. Why he or she chooses let's say about love, about heroism, about depression, about bullying dan sebagainya. Itu biasanya tentu disampaikan di dalam background deskripsi itu ya. Anda baca itu kemudian Anda ambil kalau itu berbagai paragraf, mungkin ada sampai 7, 8, bahkan 10 paragraf, bahkan lebih. Anda cukup ambil inti-inti yang terpenting saja, 2 sampai 3 paragraf saja. Sekali lagi, because it is only a mini research proposal. You are on the step of learning to be familiar with research in literature. Ya. Nanti yang lebih bagus, yang lebih lengkap akan ada mata kuliah berikutnya, yaitu mata kuliah seminar. Dan nanti juga ada mata kuliah skripsi itu sendiri. Jadi silahkan nanti Anda membaca skripsinya, kemudian di dalam, biasanya sudah di introduction ya, itu atau background, itu akan ada alasan mestinya kenapa si penulis tersebut tertarik dengan topik tersebut. Silahkan ditulis di sini ya. Tapi jangan di copy paste ya. Sebaiknya Anda baca, ambil intinya, kemudian Anda ungkapkan dalam kalimat-kalimat Anda sendiri menggunakan kata-kata Anda sendiri, gitu ya. Supaya tidak plagiarism, ya. Kemudian yang kedua tentang work and author, ya. Misalnya work-nya itu apa? Misalnya kalau cerpen itu ada namanya The Old and the Sea, authornya adalah Ernest Hemingway dan sebagainya. Termasuk novel-novel yang terbaru, Hunger Games, Me Before You, kemudian Harry Potter bahkan juga ada ya, dan macam-macam itu ya, The Lost Symbol dan sebagainya. Silahkan itu ditulis. Jadi work-nya itu kenapa sih author ini kan pengarang karya sastra tersebut. Seorang pengarang biasanya kan kalau sudah levelnya internasional dia tidak cuma satu karyanya, banyak sekali. Nah, Anda boleh mengeksplorasi dari sisi author-nya itu mungkin dari karya-karya dia yang ada apa saja, dia dapat penghargaan apa saja. Kalau the work-nya, kenapa di antara banyak karya sastra yang dia tulis, Anda tertarik untuk memilih karya sastra tersebut? Yang novel ini, kok bukan yang novel yang lain gitu, ya.
Nah, itu Anda bisa juga dicari di dalam skripsi yang Anda jadikan contoh, kemudian Anda tulis di sini. Ya, sekali lagi, cari poin-poin terpenting, Anda baca, kemudian Anda tulis dengan kalimat Anda sendiri, dengan kata-kata sendiri, kemudian tulis ini 2 sampai 3 paragraf. Kalau ini space-nya, ini hanya untuk contoh ya, kalau kurang silakan ditambah ya. Ya, satu paragraf kira-kira ya 3 sampai 6 kalimat ya, atau 3 sampai 6 baris lah kira-kira. Jangan terlalu pendek, satu paragraf cuman satu garis ataupun cuma 2 garis, itu terlalu sedikit ya secara teknis seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, jadi yang ini ya, the work and author ini saya jadikan satu paket ya, karena dia sangat closely related gitu. And the third is about approach ya. Mengapa si penulis skripsi memilih approach tersebut? Tulislah dalam 2 sampai 3 paragraf. Jadi misalnya dia tentang depression, tentang bullying. Oh, mungkin dia memilih psychological approach. Nah, biasanya di skripsi mestinya juga disampaikan kenapa dia memilih psychological approach, kok bukan ekspresif, kok bukan misalnya eh, apa namanya itu objektif dan sebagainya. Nah, tentu biasanya memilih sebuah approach itu karena approach itu dianggap sangat apa namanya ya berkaitan, sangat cocok ya. Karena berbicara tentang psikologi seorang tokoh, karakter dan sebagainya, maka dia cocok untuk menggunakan ini. Dan di dalam ilmu tersebut, dalam psikologi banyak membicarakan juga tentang misalnya tentang love, tentang motivation, ya tergantung topik Anda yang Anda angkat itu ya. Jadi sekali B1 sampai B3 cukup disarikan dari skripsi. Anda tidak harus, bahkan tidak boleh menggunakan ide atau Anda mengarang sendiri. Tapi jangan mengcopy and paste seluruhnya ya. Pakailah cara paraphrase, yaitu mengambil idenya dari skripsi, tapi Anda menggunakan kata-kata sendiri. Oke ya, saya kira itu untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah ini. Silakan Anda mengisi ini, nanti diupload di Google Form. Google Classroom ya. Okay. So that's all for this section about how to write a background for OneScan mini research proposal. Ya. Good luck and see you in the next meeting in the next week, insyaAllah ya. Okay, thank you. Bye-bye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.